Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam tiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan kembali membahas tentang XRP. Namun sebelum kita membahas tentang XRP, mari hari ini kita akan melihat dulu kondisi yang ada di market kripto secara keseluruhan, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, untuk hari ini dominasi Bitcoin mengalami kenaikan di angka 59,13%. Kemudian Bitcoin hari ini naik tipis 0,97% diperdagangkan di angka 72.821 US dollar, teman-teman. Kemudian untuk Ethereum kita lihat hari ini naik 2,05%, jadi sekitar 2%. Diperdagangkan di angka 2.240 US dollar, sementara untuk XRP naik tipis 0,31%, diperdagangkan di angka 1,35 US dollar. Nah, sekarang kita akan melihat untuk kondisi harga XRP pada hari ini, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, XRP hari ini naik 0,33% dalam 24 jam. Ini hari ini diperdagangkan di angka 1,35 US dollar. Kemudian untuk kapitalisasi pasarnya hari ini ada di angka 82,93 miliar US dollar, teman-teman. Sementara untuk volume transaksinya kita lihat di sini mengalami penurunan 19,83%. Jadi dalam 24 jam terakhir terjadi jual beli XRP di angka 1,92 miliar US dollar, teman-teman. Kemudian kita akan cek untuk harga tertinggi sepanjang masa. Jadi 8 tahun yang lalu, tepatnya 4 Januari 2018, XRP sempat menembus harga 3,84 US dollar. Jadi kalau kita melihat harga hari ini 1,35 US dollar berarti sedang diskon sekitar 64% kalau kita mengacu dari harga tertinggi sepanjang masa. Nah, sekarang kita akan update informasi mengenai perkembangan ekosistem, terutama yang berpengaruh terhadap XRP. Jadi kita akan membahas yang pertama adalah rancangan Undang-Undang Clarity. Ini mendapatkan dukungan penting, teman-teman. Jadi jalan bagi pengesahan XRP Clarity Act ini semakin terbuka setelah CEO dari Coinbase yang bernama Brian Armstrong ini mendukung rancangan undang-undang ini pada tanggal 9 April dan ini membalikkan sikap sebelumnya yang menolak karena ketentuan terkait stablecoin yield, teman-teman. Dan ini menghilangkan hambatan besar terakhir dari industri. Jadi Senat akan kembali dari masa reses pada tanggal 13 April dengan pembahasan di Komite Perbankan diperkirakan berlangsung pada akhir bulan April, teman-teman. Dan jika disahkan, XRP akan secara resmi diklasifikasikan sebagai komoditas digital dan analis memperkirakan hal ini dapat membuka aliran dana ETF tambahan sebesar 4 sampai dengan 8 miliar US dollar, teman-teman. Jadi apa artinya ini? Ini merupakan sebuah kabar positif bagi XRP karena menunjukkan momentum politik yang kuat dan dapat memberikan kepastian hukum yang dibutuhkan untuk investasi institusional dalam skala besar. Namun waktunya sangat ketat, jadi analis memperingatkan bahwa jika melewatkan tenggat waktu bulan Mei, rancangan undang-undang ini bisa tertunda tanpa batas waktu, teman-teman. Kemudian kita lihat di sini bahwa kenaikan harga XRP dalam 24 jam terakhir ini mengikuti kenaikan dari Bitcoin seiring membaiknya sentimen pasar secara umum, teman-teman. Jadi pergerakan ini didorong oleh adanya kombinasi beta positif dan permintaan on-chain, teman-teman. Jadi kenaikan XRP ini pada total kapitalisasi pasar kripto
sejalan, jadi kenaikan XRP sejalan dengan kenaikan 1,32% pada total kapitalisasi pasar kripto, teman-teman. Kemudian kita lihat di sini, meskipun tidak ada berita besar, namun tren on-chain yang mendukung ini memberikan latar belakang positif. Jadi cadangan XRP di bursa turun sekitar 13,8 juta XRP menjadi 2,74 miliar. Ini menurut data dari CryptoQuant, teman-teman. Jadi ini menandakan tekanan jual langsung yang berkurang. Kemudian pada saat yang sama, XRP Ledger juga mempertahankan lebih dari 140 transaksi per detik, menunjukkan adanya aktivitas jaringan yang kuat, teman-teman. Jadi apa artinya ini? Jadi data ini menunjukkan adanya akumulasi dan permintaan yang didorong oleh penggunaan jaringan, dan ini akan dapat mendukung pergerakan harga selama fase pasar yang netral, teman-teman. Nah, kemudian yang berikutnya kita akan lihat untuk tren dari XRP, teman-teman. Jadi kalau kita lihat ini tren harga dari XRP ini masih cenderung sideways, teman-teman, karena harga berada di antara EMA 13 dan EMA 21 di time frame hari. Jadi secara jangka pendek ini trennya masih cenderung sideways, bahkan cenderung sideways tapi cenderung mengalami penurunan, teman-teman. Kemudian kalau kita melihat tren jangka panjangnya, ini trennya masih tren penurunan karena harga masih berada di bawah EMA 200 hari, teman-teman. Kemudian yang berikutnya kita akan lihat untuk analisa teknikal dari TradingView. Jadi untuk indikator moving average sinyalnya strong sell atau penjualan yang sangat kuat. Sementara untuk osilator netral, namun kalau osilator kita gabungkan dengan moving average hari ini, sinyal untuk XRP sinyalnya adalah sell atau sinyal penjualan, teman-teman. Karena kita lihat di sini ada 13 indikator yang menunjukkan sinyal penjualan, sementara hanya 4 indikator yang menunjukkan sinyal pembelian, teman-teman. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, dengan berbagai informasi yang sudah saya sampaikan ini, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian XRP? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya persilahkan teman-teman untuk melakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke teman-teman, demikian update informasi ini. Tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto, namun tetap berhati-hati. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.